An Abi, hadis yang ketujuh, masih pembahasan tentang bab amar ma'ruf nahi munkar. Hadis yang ketujuh. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat. Jauhi oleh kalian semua duduk-duduk di jalan-jalan. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Kami ini butuh kepada duduk-duduk itu untuk ngobrol di situ, untuk berbincang-bincang di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza abaitum illa al majlisa fa'atu at-tariq haqqah. Kalau kalian harus duduk-duduk di jalan, artinya memilih untuk duduk-duduk di jalan, fa'atu at-tariq haqqahu, maka berikanlah jalan haknya. Qalu, mereka berkata para sahabat ini, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, haknya jalan itu apa? Qala ghaddul basari, bagi Nabi bersabda ghaddul basari, menundukkan pandangan, wa kaful adza, menghindari menyakiti orang lain, meninggalkan menyakiti orang lain. Waraddus salam, menjawab salam dan menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kita kembali kepada hadisnya. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Iyyakum. Iyyakum ini bahasa Arab aslinya, asalnya adalah uhadzirukum. Aku wanti-wanti ya kepada kalian. Jadi larangan ini oleh bagi Nabi. Wanti-wanti, jauhi oleh kalian. Al-julusa fit turuqat, duduk di jalan. Jadi ada jalan, ya bukan di tengah jalan, kalau di tengah jalan kan ya tambah. Tapi di samping jalan juga termasuk di sini, ya. Jadi duduk di jalan yang sekiranya ada orang lewat di situ. Nah, ini larangan dari baginda Nabi, tapi larangannya bukan larangan yang haram, bukan. Awas, tolong catatan. Tidak setiap perintah yang datang dari Allah dan datang dari baginda Nabi itu maknanya adalah wajib, sebagaimana tidak setiap larangan yang datang dari Allah itu adalah haram, tidak. Terkadang perintah dari Allah, perintah dari baginda Nabi itu sunnah saja. Dan juga terkadang larangan dari Allah, dari baginda Nabi itu adalah makruh saja. Begitu. Jadi tidak semuanya. Contoh yang nyata, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Itu larangan. Jangan sekali-kali di antara kalian ini ada yang minum berdiri. Larangan. Kalau kita katakan larangan ini maknanya haram, berarti setiap yang minum berdiri nanti dapat dosa. Tapi para ulama enggak ada yang ngomong itu haram. Menyepakati bahwa larangan itu sifatnya hanya makruh saja. Artinya kalau kita tinggalkan minum berdiri, minum sambil jalan, niatnya untuk mengikuti perintah baginda Nabi, maka dapat pahala. Tapi kalau dilakukan enggak dapat dosa. Tapi dia rugi karena dia kehilangan pahala. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kok para santri wajib hukumnya minum duduk, makan juga duduk? Santri itu dilatih untuk mengikuti baginda Nabi, bukan yang wajib-wajibnya saja, tapi juga yang sunnah-sunnahnya juga seperti itu. Ingat ya, jangan diartikan bahwa yang makruh itu kalau ditinggalkan dengan niat ngikuti perintah Allah, perintah baginda Nabi dapat pahala. Kalau seandainya dilakukan tidak apa-apa, enggak begitu.
Kata siapa? Makruh definisinya seperti itu. Yang benar, perkara yang makruh itu adalah perkara yang jika kita tinggalkan dengan niat ngikuti perintah Allah, perintahnya Rasulullah, maka kita dapat pahala. Contoh tadi, kita minum sambil duduk, niatnya ngikuti perintah baginda Nabi, maka saat minum sambil duduk dapat pahala. Makan sambil duduk dapat pahala. Kalau seandainya kok minumnya sambil berdiri, ada pahala? Enggak mungkin ada pahala. Ada dosa? Enggak dapat dosa. Cuma dia rugi. Kenapa rugi? Karena dia telah kehilangan pahala yang besar. Dan orang yang kehilangan pahala yang besar tidak bisa disebut tidak apa-apa. Ya mesti apa-apa. Dia rugi, dia kehilangan pahala besar kok tidak apa-apa itu. Rugi. Jadi gitu ya. Nah ini juga larangan dari baginda Nabi agar kita tidak duduk-duduk di jalan-jalan. Itu larangan yang sifatnya larangan yang hanya karohah saja, bukan yang haram. Dan ini langsung difahami oleh para sahabat bahwa ini larangan dari baginda Nabi, bukan larangan sifatnya yang haram. Karena tidak mungkin sahabat menentang baginda Nabi dengan berkata, ya Rasulullah kita butuh duduk-duduk untuk diskusi, untuk bincang-bincang, kan nggak mungkin. Dan para ulama dalam menentukan dan membedakan antara larangan yang itu haram dan larangan yang itu makruh, itu ada kaidah-kaidah yang beliau-beliau buat, yang dibangun oleh beliau. Ada metodologinya itu. Contoh, ada satu larangan diiringi dengan ancaman ada siksa, itu pasti haram. Atau umumnya itu haram. Ya. Tapi ada larangan kemudian disebutkan yang melakukannya akan dapat siksa begini-begini, berarti haram. Itu contohnya. Jadi enggak sembarangan para ulama menentukan ini haram, ini makruh. Nah, kalau di sini larangan dari baginda Nabi duduk-duduk di jalan itu makruh saja, tidak sampai derajat haram.